Halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Nabil. Sebelah saya ini Karina. Halo semuanya. Karina ini orang Indonesia yang kuliah di Finlandia, tapi sekarang udah selesai ya? Udah selesai. Iya. Di video kali ini aku mau nanya-nanya Karina pengalaman dia gimana kuliah di Finlandia, terus ya semuanya lah mau aku tanyain langsung biar kita tahu info tentang kuliah di Finlandia. Pertama kali buat di Finlandia. Jadi waktu itu aku kan S1-nya ya itu di Singapura. Terus aku tuh lulusan fine art, lukis. Terus begitu saya lulus dari Singapura, saya tuh sebenarnya nggak ada mikir apa-apa sih, cuma mau udah lulus nih, sekarang mau coba kerja. Terus saat itu yang kesempatan yang tersedia waktu itu saya tuh disuruh ngajar, gitu. Disuruh ngajar di sekolah art gitu. Terus begitu ngajar saya jalanin tuh setahun 2 tahun, tapi terus saya tuh merasa itu tuh saya tuh terpanggil untuk jadi guru gitu loh. Terus saya tuh jadi kayak senang banget, excited banget gitu. Saya mikir saya kayak tuh kan waktu saya S1 kan cuma lulusan seni, tapi saya tuh nggak pernah diajarin bagaimana cara mengajar gitu kan, kayak pedagogi atau kayak gitu-gitu, kayak saya masih nggak tahu apa-apa gitu. Terus saya mikir saya mau sekolah lagi nih gitu. Terus saya tanya-tanya tuh ke guru-guru saya tuh mendingan sekolah di mana ya gitu. Kan biasanya kalau orang Indo sekolah di mana sih, UK, US gitu-gitu kan, atau enggak ya Jerman. Atau enggak ya Jerman, kalau Eropa terus ya Belanda lah ya. Biasanya kan itu terus kayak guru saya bilang, "Kalau kamu bisa ya, kamu ke Finland" gitu. Hah? Finland tuh apa gitu. Saya tuh nggak tahu gitu, bahkan taunya dulu cuma Helsinki kan, gara-gara kan apa sih pelajaran sejarah, ada apa sih konferensi apa gitu di Helsinki gitu kan dulu, apalah yang kayak perdamaian Aceh. Iya. Helsinki tahu gitu. Terus kayak ya udah dia bilang Finland itu semua riset-riset tentang pendidikan itu rata-rata asal dari Finland. Semua bangsa-bangsa Eropa, bangsa Australia segala macam kalau mau melihat riset itu kiblatnya selalu ke Finland dan ke negara Skandinavia itu kayak yang paling maju. Itu udah yang paling udah kamu kesana aja gitu. Dibilang gitu. Terus kayak ya udah dah ya gitu. Saya sih cuma kayak nurut aja. Terus saya kayak iseng aja, saya kan mau ambilnya art education tuh ya. Kayak art education in English Finland. Gue cari di Google. Ya sekolah si Aalto itu. Ya udah sekolah Aalto. Terus ya udah kayak riset-riset untuk sekolahnya. Sekolahnya bagus lah, genah lah segala macam gimana. Terus ya kan mereka kan kayak mau ada gedung baru gitu kan di Otaniemi gitu. Gedungnya keren juga ya gitu, gimana bla bla gitu. Terus yang kayak ya udah, terus kayak coba masuk, terus ya alhamdulillah masuk aja gitu. Rezeki ya. Iya, kayak udah kita masuk, nggak ada halangan gimana, semuanya juga berjalan dengan lancar. Yang agak sedikit stuck tuh dulu sempet gara-gara IELTS waktu itu gue bahasa Inggris. Iya, kayak bahasa Inggrisnya tuh, jadi kan waktu itu kayak mau tes tuh ya, terus malam sebelum tes gue tuh nggak bisa tidur. Terus akhirnya gue yang kayak nyolong obat tidurnya nyokap gitu. Terus pas bangun pagi-pagi kayak kayak bego gitu tiba-tiba, kayak jadi nggak bisa jawab gitu. Terus akhirnya pas kedua kalinya untungnya bagus gitu. Ada perasaan bangga nggak bisa kuliah di luar negeri, terutama di Finland? Bangga sih sebenarnya.
menurut saya perasaan bangga itu agak apa ya, kayak agak kompleks ya. Jadi satu sisi bagus, bangga gitu ya, meningkatkan self esteem gitu ya. Tapi satu sisi juga kan gak semua orang dapat kesempatan sama seperti kamu. Jadi kayak harus aware juga gitu. Kalau kita tuh beruntung, kita harus sebenarnya lebih tepatnya bersyukur. Itu lebih, menurut saya lebih kata yang tepat. Kayak bersyukur karena saya bisa dapat kesempatan gitu. Karena kan kadang-kadang banyak loh orang yang sebenarnya lebih pintar, lebih apa gitu, tapi nggak lebih beruntung dari kita. Iya gitu. Jadi sebenarnya ya of course salah satunya effort ya. Kita effort tapi kita juga beruntung gitu. Jadi kayak ya, tapi kalau kalau nggak effort ya nggak bakal beruntung gitu kan. Ya bener. Jadi kita bersyukur, tapi kalau bangga ya sebenarnya ya gitu deh, kayak bangga tapi gitu. tapi ada tapinya gitu ya. Bangga tapi jangan sombong gitu misalnya. Hai, ketemu lagi bersama aku Nabil. Di videoku kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama temanku Farel. Halo, apa kabar? Farel ini temanku yang tinggal di Finland juga. Dia juga punya YouTube guys, dan di videoku kali ini aku mau nanya-nanya sama orang-orang Indonesia yang tinggal di Finland tentang pengalaman mereka kuliah atau sekolah dalam bidang hal lainnya di Finlandia ya guys. Karena Finlandia kan pendidikannya nomor 1 ya di dunia. Makanya aku penasaran gimana pengalaman mereka itu kuliah di Finland. Apakah benar pendidikannya itu nomor 1 menurut mereka? Karena aku kan aku sekolah juga sih di Finland, tapi bukan kuliah guys, cuma sekolah kejuruan gitu. Oke, sekarang aku mau ngobrol sama Farel ya guys. Apa kabar Farel? Baik, kamu apa kabar? Baik. Itu di videoku kali ini kan aku pengen nanya-nanya masalah pengalaman kamu itu seperti apa kuliah di Finlandia. Kuliah apa, ambil kejuruan kamu? Kejuruan ya sih, tapi boleh dibilang kuliah sih karena setara D3. Oh, setara D3. Setara D3 di Indonesia ya, karena kan D3 juga udah dibilang kuliah kan di Indonesia ya. Benar-benar. Nah, aku ngambil D3 jurusan bisnis sama entrepreneur. Oh, entrepreneur ya. Bisnis dan entrepreneur. Nah, jadi nantinya selesainya, kalau udah selesai bisa kerja di mana aja? Bisa di mana aja, tapi aku ngambil kan harus ada cabang-cabangnya. Aku ngambil cabang yang Kaupa sama Kaupa itu Indonesia apa? Store kayak department store gitu. Jadi aku khusus ngambil department store kayak di toko-toko gitu ya. Bisa kerja di toko-toko gitu. Bisa kerja di toko-toko dan jadi dijuruskan ke situ department store, tapi juga aku bisa jadi entrepreneur gitu. Aku diajarin juga untuk jadi pengusaha gitu. Oh iya, aku diajarin untuk jadi pengusaha juga. Jadi ya sebelum ke situ ya boleh dulu lah difokusin ke department store gitu. Bisa milih pokoknya mau jadi entrepreneur bisa, mau kerja sama orang bisa gitu ya. Pokoknya di bagian ekonomi gitu ya. Bagian ekonomi gitu. Manfaatnya kuliah di Finland itu menurut kamu gimana? Buat gue manfaatnya banyak sekali ya. Aku merasa aku nggak mau banding-bandingin ini dengan negara aku, Indonesia atau gimana. Aku mau memberi ini aja komen karena aku mengalami sendiri sekolah di sini. Pertama itu sebentar, tadi pertanyaannya apa? Apa kamu ngerasa manfaatnya gimana? Oh, manfaatnya banyak sekali. Jadi pertama aku merasa kayak sekolah itu bener-bener perhatian sama murid-muridnya ya.
Jadi aku merasa kayak aku diperhatikan gitu, diperhatikan dalam urusan belajar mengajar. Dari awal aku masuk itu aku dapat laptop. Oh, laptop. Oh, Aku laptop dikasih. gratis itu harganya sekitar 500-600 euro. Oh, lumayan dong ya. Itu 10 juta lebih berarti. 10 juta lebih. Itu untuk setiap satu murid semuanya dapat. Jadi satu angkatan aku itu semuanya dapat ya. Mereka emang bener-bener apa ya, perhatian sekali karena semua tugas-tugas kita dirangkumnya di laptop gitu. Terus juga dapet tasnya gratis. Udah jadi benar-benar fasilitas didukung gitu ya. Didukung. Jadi sekolahnya bayar nggak? sekolahnya gratis, malah aku dibayar sama pemerintah itu setiap hari. Iya, jadi udah sekolahnya gratis, terus aku digaji sama pemerintah untuk sekolah di situ, kasih uang. Kalau nggak salah itu satu harinya sekitar 32 euro kalau nggak salah. 32 euro. Itu udah termasuk buat uang transport, uang makan, plus juga yang lain-lain lah ya, unemployment. Karena aku pengangguran itu dapat ini juga, uang pengangguran juga guys. Itu udah including di satu hari itu 32 euro. Jadi kalau dikalikan sebulan itu kira-kira ya 700-an lah. Oh, 700 sebulan. 700 sebulan. Jadi terus, digaji sama pemerintah itu 700 sebulan supaya kita bener-bener fokus lah belajar gitu ya kan. Dari fasilitas udah didukung, sekolah juga megah, fasilitas di dalamnya juga wow gitu ya istilahnya. Makan? Guru-gurunya makannya gratis, dapat jadi kayak aku ada koin gitu guys, kayak koin buat bayar. Ini ada sih koin, tapi koin kerja ya, bukan. Jadi kayak koin gini, jadi di tap ke kasir itu. Jadi gue nggak usah bayar lunch gitu. Jadi lunchnya gitu ya? gratis. Jadi manfaatnya banyak sekali ya, dari sekolah gratis, dikasih laptop, dikasih tasnya laptop, dikasih makan siang, dikasih gaji, dan sekolahnya gratis. Terus sama menurut kamu, kalau misalnya Finlandia itu dianggap sebagai apa? The best pendidikan di dunia, wajar nggak? Wajar sekali gitu. Terus dalam hal pendidikannya kayak misalnya gurunya mendidik apa yang lu rasain? Ya, dalam guru mendidik pun juga saya rasakan bagus banget ya. Dia nggak mau ada satupun siswa yang tertinggal gitu. Nggak mau ada satupun siswa yang tertinggal. Makanya di Finlandia itu nggak ada sistem ranking, nggak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Itu sebenarnya ranking itu memecah belah, istilahnya, nggak apa ya. Jadi anak merasa saya nggak berprestasi karena saya ranking terakhir gitu ya. Itu sebenarnya menghancurkan hati murid-murid yang misalnya nggak berprestasi. Itu mereka hancur hatinya kalau dia ranking gue enggak gitu. Kayak Betul gitu juga sih. Tapi kalau kita dihilangkan dari rasa itu gitu, kita semua sama, selevel gitu. Kita ada yang pintar, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kurang nangkep, tapi dianggapnya itu satu level gitu. Jadi bener-bener, jadi semua gangguan-gangguan dalam proses belajar mengajar itu dihilangkan semua. Jadinya kita bisa fokus ke satu titik gitu, ke titik itu gitu. Berapa lama itu sekolah? Sekolahnya itu kan berapa lama waktu itu? Sebenarnya aku dapat yang kelas cepat ya. Harusnya kan D3 itu ya sesuai dengan judulnya ya. D3 adalah diploma 3 tahun. 3 years, diploma 3 years ya. Karena aku kelas cepat, aku bisa berhasil lulus itu 2 tahun 2 bulan. Oh, 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Nah, sekarang masalah bahasa. Kan sekolahnya bahasa apa? Sekolahnya itu bahasa Finland, guys. Kamu udah berapa tahun waktu mulai sekolah di sini? Waktu itu aku baru 2 tahun di Finland.
Aku baru 2 tahun di Finland dan aku mendaftar sekolah D3 ini ya. Di sini bilangnya Amati ya. Amati Koulu. Aku Sekolah kejuruan gitu ya, pokoknya sekolah ya. kejuruan gitu, tapi setara D3. Nah, aku udah daftar ke apa sih itu yang Pasuri Kampamo, nggak masuk. Aku udah tes, nggak masuk. Sama yang apa itu yang kayak si kosmetik itu yang Kosmetologi. kayak kosmetologi aku juga nggak masuk karena mungkin mereka butuh standar yang tinggi ya, karena waktu itu kan bahasaku masih ya ABCD gitu ya gitu. Baru Terus 2 tahun ya soalnya ya. baru itu. Terus aku daftar ketiga, yang terakhir itu gue daftar ke yang ini, yang bisnis ini gitu. Nah, aku dapat yang di bisnis itu, aku tes gitu, terus aku berusaha bener-bener ya menampilkan kalau gue ini cascistus bahasa Finland gitu ya. Padahalnya ya dipaksain, padahal dihafalin di rumah. Aku dapat masuk gitu. Dan untung juga sebenarnya aku juga nggak pinter, aku nggak merasa kalau aku pinter ya. Cuman ya kita harus rajin gitu. Kalau kita merasa kita nggak pinter ya kita harus rajin gitu. Pokoknya aku PR nggak pernah ini ya, nggak pernah bolong. Semua yang harus dikerjakan di sekolah pun harus kukerjakan dengan selesai hari itu ya, harus hari itu kukerjakan gitu. Harus rajin lah pokoknya. Rajin bertanya juga gitu. Tidak sesat di jalan. Sesat di jalan guys. Terus syarat kelulusan itu ya, syarat kelulusan harus 180 OSP. OSP ini kayak di Indonesia itu kayak ini SKS. Nah, SKS harus 180 SKS. Iya, baru lulus. Nah, kalau nggak tembus ya untungnya ya, kalau nggak tembus itu ngulang yang nggak lulus aja. Tapi aku waktu itu nilaiku semuanya excellent guys, excellent sampai aku sendiri juga kayak oh my god, sampai aku dapat duit dari sekolah 200 euro stipendi. Karena itu dari seluruh angkatan cuma 7 orang yang dapat. Oh ya ampun, cocok lah, selamat. Iya. Gitu. Terus dalam hal setelah kamu kelar sekolah itu, menurut kamu ilmunya bermanfaat saat kerja? Bermanfaat nggak buat kerja? Bermanfaat sekali, karena apa yang aku pelajari di sekolah itu ada loh gitu, dipakai di tempat kerja. Iya, kepake semua di tempat kerja gitu. Di saat gue harus bikin surat apalah gitu, atau gue harus menangani customer komplain seperti apa gitu, itu benar, ada. Diajarin bikin customer komplain semua. Terus matematika juga, walaupun gue nggak usah pakai komputer gitu, gue harus bisa langsung nangkep sekian gitu, kayak begitulah. Bener-bener semuanya itu bener-bener jitu gitu ya, apa yang diajar gitu, bermanfaat ya. Jadi terpakai di dunia kerja gitu ya, apa yang diajarkan sama guru di sekolahan gitu ya. Betul. Jadi aku merasa aku seneng sekali sekarang aku punya ijazah diploma 3 jebolan Finlandia gitu, Helsinki Finlandia. Nama sekolahnya Helsinki Business College. Oh iya, Helsinki College. Iya. Iya, dan itu tertua di Finland. Oh. Sekolah bisnis tertua di Finland. Oh, malah bagus sih berarti. Masuknya susah dong ya? Masuknya susah. Aku harus diwawancara dulu, harus tes listening. Jadi kita dengerin kayak mikrofon gitu, begini. Terus kita harus sebuah cerita gitu ya. Terus kita harus jawab pertanyaan. Jadi kira-kira yang kamu dengar tadi apa, misal tadi si A beli apa gitu, atau si B tadi pesan ukuran baju nomor berapa, kayak begitu ya, kayak simpel gitulah. Tapi kan itu apa ya istilahnya, bener-bener listening ya,
Terus nanti tes kedua itu writing. Jadi kita bikin essay gitu. Kita mengarang berapa, aku lupa berapa ratus kata ya, tapi ada harus segitu. Harus misalnya 500 kata, aku lupa berapa, cuman ini contoh misalnya kalau 500 ya harus 500. Harus 500. Kalau lu kelebihan satu nggak boleh, kurang satu juga nggak boleh. Okay. Terus habis itu yang terakhir itu itu beda hari ya, itu hari pertama. Terus nanti kalau lulus itu 2 itu sama pertanyaan apa jawab ABCD gitu ya. ABCD apa question apa sih yang question banyak itu. Nah itu terus itu hari pertama. Hari kedua itu kalau lulus, kalau nggak lulus ya nggak bakalan ada hari kedua. Nah waktu itu aku lulus hari pertama. Akhirnya dipanggil lagi. Yang kedua, hari kedua itu aku wawancara. Jadi aku diwawancara. Oh itu waktu tesnya begitu aja gitu ya. Passion kamu apa gini-gini. Gini, gue kasih ide kenapa aku keterima juga waktu itu, karena aku menunjukkan gitu ke interviewer aku ya, kalau aku tertarik gitu. Jadi aku tuh tertarik, kalau bisa aku dihubungi ya kalau aku lulus gitu, begini istilahnya tunjukkan kalau kamu itu tertarik bersekolah di tempat itu. Kadang kan banget gitu ya. Kepengen banget niat gitu. Itu mereka sebenarnya nggak ngambil yang pintar, tapi sih ngambil yang mau niat. Benar. Iya betul. Jujur di sekolahanku banyak yang sekolah hairdresser. Iya, dia juga banyak yang baru setahun pertama mereka pada keluar lah karena nggak suka lah, nggak niat lah, males-malesan lah. Nah mungkin guru mengurangi seperti itu. Guru nggak mau seperti itu karena kan pemerintah udah bayar ya, udah dibayar sama pemerintah. Sekolah juga alasan rugi lah bayar orang. Sekolah juga berkorban banyak banget gitu. Istilahnya kan males kan kalau ada murid yang setengah-setengah suam buku gitu ya kan. Betul. Oke, terima kasih banget Kak Farel. Sama-sama. Udah Semoga berbagi bermanfaat pengalaman. Jadi biar orang-orang yang di Indonesia itu tahu kenapa Finlandia menjadi the best country for education ya. Gitu. Nah, oke, terima kasih guys. Terima kasih. Bye. We got so much to love for material things. Nobody knows the trouble I feel. 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 That's why I pray. Yes, I pray each and every time for us to get better.